Tiba-tiba Tamasu memperingatkan Boya, ada orang di belakangnya, namun sudah terlambat. ずっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。Pagi dimulai dengan teriakan Kesal Zeton di pinggir laut. Namun ternyata tiap melihat laut, dia suka teriak. Lalu Yonesaki bertanya sekarang, apa yang harus mereka lakukan untuk mencari Boya dan yang lain. Hideyoshi berpendapat kalau Boya dan yang lain sedang berperang dengan Snakeheads, maka mereka harus mencari Snakeheads. Dengan begitu, nantinya mereka pasti bertemu Boya. Akhirnya para freshman suzuran ini pun berangkat mencari raja mereka. Sementara selagi para freshman suzuran sudah memasuki kota, Snakeheads mempersiapkan rencana untuk menghancurkan Parko and Dangerous. Jinai Kouhei sebagai otak rencana menjalankan rencananya dengan matang. Kouhei mengawasi persembunyian PAD, bahkan dia sampai tahu ketika PAD keluar bergantian membeli makanan. Motohashi bertanya, apa mereka bisa menahan PAD di sana untuk sementara? Kenapa mereka tidak langsung menghajar PAD di tempat sekaligus karena Snakeheads memiliki banyak pasukan dari Hakuka dan Hedoro. Namun bagi Kouhei itu rencana yang bodoh, karena itu bisa menjadi kemenangan Parko and Dangerous. Kouhei yang mengenal Teru tahu, kalau Teru tidak sebodoh itu, mereka pasti sudah membuat rute pelarian bila sesuatu terjadi. Lalu jika banyak pasukan yang berkumpul, pasti ada keributan, dan pertarungan menjadi lama serta kemungkinan terburuk, mereka akan ditangkap ladusing. Kouhei tahu PAD berisi orang-orang yang sangat kuat, ditambah tempat yang sempit bisa menguntungkan mereka dengan itu. Jika tidak hati-hati, maka Hakuka dan Hedoro sendiri yang akan hancur. Motohashi dan Tetsuji hanya terdiam mendengarnya. Eguchi mengerti dan memahami pemikiran Kouhei. Kouhei memperingatkan mereka semua untuk tidak meremehkan PAD, walaupun mereka berjumlah lebih banyak. Kemudian, Tomoyuki bertanya, apa Kouhei punya ide cemerlang dengan santai Kouhei menyuruh mereka mengikuti perintahnya saja? Dengan begitu mereka bisa menghancurkan PAD sebelum hari berganti. Nobuhiro bertanya apa maksudnya. Kouhei menegaskan mereka akan menghancurkan Parko and Dangerous malam ini. Sementara itu, di persembunyian PAD Tamasu mengendap-endap akan pergi. Dia selalu kalah dalam kertas batu gunting, sehingga selalu disuruh keluar membeli makanan. Namun sebenarnya dia sangat takut tertangkap Snakeheads. Tiba-tiba ada yang meneriakinya dengan keras. Ternyata itu Boya yang sengaja mengagetkannya. Mereka akhirnya berjalan bersama. Boya mengikuti Tamasu karena khawatir. Akhirnya mereka berhenti di sebuah mesin minuman. Sambil membeli minuman, Tamasu ingin menanyakan sesuatu pada Boya. Tamasu ternyata masih tidak percaya dengan kata-kata Parko kalau Boya adalah orang terkuat di PAD. Boya langsung memukuli Tamasu, karena memang Tamasu belum pernah melihat kekuatan Boya. Saat masih memukuli Tamasu, tiba-tiba ada yang berlari ke arah mereka. Karena melindungi Tamasu, Boya terkena serangan telak di wajahnya. Setelah berhasil memberikan serangan kejutan pada Boya, Tomoyuki dan Shiga lanjut menghajar Boya habis-habisan. Tamasu hanya bisa terdiam melihat Boya tumbang. Tomoyuki akan membawa Tamasu sebagai sandera. Tamasu kaget, namun dia hanya bisa pasrah di bawah Snakeheads. Boya bangkit dan mengagetkan semua orang, terutama Tamasu yang khawatir. Dengan darah yang bercucuran, Boya memastikan mereka membayar mahal atas apa yang mereka perbuat. Semua orang langsung tahu bahwa Boya memang sangat kuat. Tiba-tiba Tamasu memperingatkan Boya, ada orang di belakangnya, namun sudah terlambat. Tetsuji mengajak mereka semua pergi dan menyuruh membuang Boya agar tidak ada yang bisa mencarinya. Sementara itu, di persembunyian PAD Ryuta dan Bunta menyusul Boya dan Tamasu yang pergi sangat lama. Di jalan mereka menemukan tas bawaan yang seharusnya dibawa Boya dan Tamasu. Di sana juga ada handphone.
Namun mereka menemukan hal yang lebih mengejutkan. Tulisan Snakeheads terpampang jelas dan menandakan siapa dalang semua ini. Setelah itu semua anggota PAD keluar dan memeriksanya. Kiko tidak percaya kalau Boya bisa dikalahkan semudah itu. Namun mereka berdua menghilang, itulah faktanya. Lalu Parko bertanya pada Teru apa yang harus mereka perbuat. Teru hanya terdiam dan melihat handphone berbunyi yang ada di sana. Dia mengangkatnya. Kouhei yang memanggilnya. Dan Kouhei berkata permainan peta umpit mereka berakhir. Lalu Kouhei menyuruh Teru dan semua anggota PAD menuju pabrik Nakazaki. Parko langsung merebut handphone itu dan berkata, Parko menyuruh Kouhei bersiap-siap karena Parko and Dangerous akan datang menghabisi Snakeheads. Kiko berpikir, Snakeheads memiliki Sandera dan Parko and Dangerous tanpa kartu as mereka Boya Harumichi. Teru berkata pasti Snakeheads berjumlah ratusan menunggu mereka. Dan hanya orang idiot yang pergi ke jebakan seperti itu. Ryuta dan Bunta menganggap diri mereka sekarang sedikit idiot. Ryushin dan Tatsuya juga bersemangat untuk datang saja. Dengan semangat membakar jiwa Parko and Dangerous akan menunjukkan kekuatan mereka. Ikzo! Temera! Di pabrik Nakazaki, Kouhei yakin PAD pasti datang karena dia tahu pemikiran PAD tentang pertemanan yang lebih dari hidup mereka. Kouhei menatap keluar dan bersiap menyambut Parko and Dangerous. Petinggi Snakeheads juga bersiap. Sementara Tamasu yang sudah babak belur dalam hati memohon agar PAD menjauh karena dia sangat mengkhawatirkan teman-temannya. Tidak lama setelah itu, salah satu dari pasukan melihat kedatangan Parko and Dangerous. Semua pasukan Snakeheads berteriak menyambut PAD. Parko yang kesal turun dan meneriaki mereka cemen. Semua pasukan langsung sedikit ketakutan. Kiko berteriak memanggil Kouhei. Kouhei datang melewati pasukannya dan menyapa semua mantan sahabatnya ini. Parko dan Kiko sedikit sedih melihat sahabatnya ini yang sudah berbeda jalan. Ryushin dan Tatsuya akhirnya melihat langsung pemimpin Snakeheads ini. Yang lain hanya terdiam. Kouhei memerintahkan pasukannya mengeluarkan Tamasu. Ryuta dan Bunta langsung memeriksa keadaan Tamasu. Kiko berteriak menagih Snakeheads menyerahkan Boya juga. Namun Kouhei tidak tahu kalau ada satu lagi Sandera. Mendengarnya, Teru langsung bertanya di mana Boya pada Tamasu yang mulutnya masih dilakban. Ternyata Boya dimasukkan kontainer dekat dermaga di depan mesin penjual tadi. Teru sedikit panik karena Boya takkan datang. Semua orang juga sedikit panik mengetahui Boya tidak di sana. Karena tamunya sudah datang, Kouhei langsung memulai perang dengan memberikan pasukannya hadiah atas kepala anggota PAD. Kouhei akan memberikan banyak uang bagi mereka yang bisa menghabisi PAD. Mendengar itu semua pasukan Snakeheads terbakar semangat duniawi, sedangkan Teru merasa miris melihat perubahan Kouhei. Kouhei memperlihatkan cara kerja dunia yang sebenarnya pada Teru. Saat Kouhei akan pergi, Parko menahannya. Parko ingin memberitahu Kouhei sesuatu. Parko memperingatkan Kouhei untuk tidak sok menjadi pemenang karena sebentar lagi sang serigala emas akan datang untuknya dan dia satu-satunya serigala terkuat. Jika sang serigala emas memukulnya, anggap itu adalah pukulan para sahabat lamanya ini beserta Kyosuke. Parko menanyai pendapat Kiko dan Kiko langsung tertawa keras. Kiko mengiyakan perkataan Parko karena dia juga tidak sanggup menahan pukulan sang serigala emas itu dan nanti Kouhei juga akan merasakannya. Kouhei menotise perkataan Parko tentang serigala emas dan langsung pergi. Lalu perintah perang diluncurkan. Sementara itu Boya terbangun di tempat yang sangat gelap. Tiba-tiba ada yang mendatanginya. Ternyata itu adalah Bando yang mengatai Boya tidak berguna. Boya kaget karena melihat Bando, namun Bando langsung meninggalkannya begitu saja. Tiba-tiba Rindaman juga berada di sana. Namun dia juga langsung meninggalkan Boya. Di dalam kontainer Boya mengamuk. Boya mengingat sebentar apa yang sebelumnya terjadi. Begitu keluar Boya, langsung mengamuk dan siap menghancurkan Snakeheads. Sementara peperangan sudah terjadi di pabrik Nakazaki. Di tengah peperangan Teru memanggil Ryushin dan Tatsuya. Karena Boya tidak ada, di sana mereka tidak akan punya kesempatan memenangkan peperangan ini. Maka dari itu, Teru menyuruh Ryushin dan Tatsuya pergi membawa Tamasu. Ryushin dan Tatsuya kaget dengan perintah Teru. Namun Teru menjelaskan Boya sedang sendirian. Walaupun Boya kuat, namun di kota ini dia pasti kalah jika sendiri. Jadi Teru memerintahkan Ryushin dan Tatsuya pergi, lalu membantu Boya. Karena dalam perang ini Boya tidak boleh kalah.
Dengan semangat Tamasu menerima perintah dari Teru. Akhirnya, setelah disepakati mereka terpaksa meninggalkan Teru dan yang lain. Dua rival ini terpaksa bekerja sama untuk sementara. Ada pasukan Snakeheads yang mengetahui hal itu dan langsung mengejar mereka. Saat pasukan itu mengejar, Ryuta dan Bunta berkorban dengan menahan jalan karena tidak ada yang bisa lolos dari the front of armament. Kiko dan Parko menunjukkan kualitas mereka yang luar biasa daripada kuantitas. Pasukan Snakeheads sampai heran dengan kekuatan mereka. Tiba-tiba luka Teru kambuh karena memang belum sembuh sepenuhnya. Parko dan Kiko menatap kedatangan para petinggi Snakeheads yang akhirnya muncul. Parko langsung menantang mereka untuk turun. Para petinggi Snakeheads hanya tersenyum melihatnya. Sementara itu di jalan, Boya berlari ke sana kemari mencari lokasi teman-temannya. Mampukah Boya menemukan lokasi perang itu?